Saya ingin ke Mas Sunarto. Mas Sunarto, kira-kira nanti nih dengan siapa nih PAN? Apakah kira-kira akan merekatkan ke PDIP atau mungkin buat koalisi besarnya atau ya sudah cukup berdua saja atau mungkin ke calon yang lain? Ya, pertama memang kalau berbicara mengenai KIB ada beberapa variabel ya yang menurut saya dari awal sudah bisa dianalisis. Tidak semudah itu untuk memastikan koalisi ini akan solid dalam mengusung capres-cawapres. Pertama karena tingkat elastisitas dari ketiga partai ini ketika ingin menetapkan satu nama capres itu pun sudah berbeda. Misalnya P3 dengan PAN cenderung lebih elastis karena ada kecenderungan tidak memaksakan ketua umumnya menjadi capres atau cawapres dari awal. Berbeda dengan Golkar yang memang hasil Monasnya sudah menyatakan Erlangga sebagai capres, sehingga ketika ada perubahan dibutuhkan sebuah Munas lanjutan gitu. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat P3 dengan mudahnya langsung menyatakan dukungan kepada Ganjar. Mas Edi Suparno sudah memberikan kode kalau tidak Ganjar ya Prabowo. Sementara kalau Golkar ketika ditanya itu pasti akan fokus dengan menjawab Erlangga sebagai capres begitu ya. Artinya kalau saya melihat mungkin Golkar yang paling akan terakhir untuk memutuskan siapa yang akan menjadi capres. Minimal ketika melihat survei Mas Erlangga tidak tinggi, mereka akan mencari siapa sih yang mau menampung saya sebagai cawapres. Itu terkaan saya. Sehingga dengan sendirinya kita bisa melihat KIB ini sangat berpotensi untuk kemudian memutuskan hal yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada pertanyaan PAN, apakah akan lebih kepada Pak Prabowo atau kepada Mas Ganjar misalnya, saya yakin PAN sekarang sedang berhitung dengan melihat elektabilitas berdasarkan survei, lalu kemudian tentu saja berdasarkan komunikasi, mana yang dalam konteks power sharing lebih menguntungkan saya, itu sah-sah saja dalam politik. Dan yang ketiga, yang sulit kita buktikan, tapi menurut saya menjadi sangat berpengaruh ya, adalah sesuatu di panggung belakang. Komunikasi dengan Pak Jokowi pasti terjadi menurut saya. Kalau kita ingat gosip mengenai KIB ini kan sering dikaitkan dengan Pak Jokowi dalam konteks soliditas koalisi pendukung Pak Jokowi misalnya. Jadi kemarin Bang Zul juga bertemu dengan Pak Jokowi. Menurut saya ini akan bergantung sekali kepada komunikasi dan arahan dari Pak Jokowi akan kemana dukungan akan berlabuh, dan apa yang akan diputuskan oleh seperti P3, PAN, itu menurut saya bisa jadi satu indikator yang menjawab pertanyaan dari sebagian publik selama ini, apakah Pak Jokowi lebih mendorong Ganjar atau lebih mendorong Prabowo. Itu yang menurut saya menjadi salah satu yang menarik untuk kita analisis ke depan. Oke, kita tanya juga ke Prof. Karim. Prof. Karim, kalau Prof. Karim sendiri melihatnya bagaimana? Analisa partai politik sejauh ini memang sangat dinamis, koalisi memang sangat dinamis juga. Nah, tapi paling tidak kira-kira apa yang akan diambil langkahnya oleh PAN dan Golkar? Ya, secara teoretik ada 3 variabel yang bisa memandu kita untuk membaca dinamika politik khususnya akhir-akhir ini. Yang pertama, political basis. Tentu saja basis utama adalah ideologi dalam aset ini. Dan kita tahu kesejarahan bagaimana PDIP sebagai titisan nasionalisme selalu membangun koalisi atau kerjasama dengan sayap religius sehingga nasionalisme religius yang dibangun. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bagaimana arsitektur kepartaian hari ini. Tadi Mas Dinato juga menyebut bagaimana koalisi partai-partai pendukung pemerintah intens melakukan komunikasi politik. Di dalamnya selain PDIP juga ada PAN, P3, Golkar. P3 sudah jelas. Nah, sekarang pertanyaannya apakah PAN akan mengikuti P3? Menurut saya kecenderungannya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan dan menyisakan pertanyaan yang agak genit sebenarnya bagaimana arah Golkar begitu ya. Karena dengan Gerindra, Golkar memiliki sejarah kekerabatan atau filogeni karena kita tahu asal-usul Gerindra dan banyak partai itu adalah Golkar. Tetapi dengan PDIP ini lebih sangat terbuka karena selain intens komunikasi di partai koalisi pendukung pemerintahan juga kedekatan dengan Ganjar karena beberapa kader Golkar ini disebut-sebut layak mendampingi dengan Ganjar. Kemudian yang ketiga adalah political basis atau ada juga yang menyebut sebagai social cleavage, basis dukungan. Kita tahu di mana basis dukungan PDIP berada, Jawa Tengah gitu ya, dan di mana dari mana PDIP membutuhkan dukungan secara geografis dalam hal ini pemilih. Kemudian yang kedua adalah variabel dari figurnya. Figurnya biasa dilihat dari leadership style, gaya kepemimpinan. Kemarin saya pernah bilang,
Pak Ganjar ini kan cenderung solidarity makers. Dia sangat piawai dan memiliki basis yang kuat dalam hal membangun solidaritas, dan biasanya gaya kepemimpinan seperti ini membutuhkan sosok teknokratis gitu ya sebagai pengimbangnya, sehingga ia kuat dari sisi solidaritas masanya, tapi juga piawai dan straight dalam pengambilan isu-isu yang bersifat strategis. Dan yang ketiga tentu saja soal image apakah dia dikesani sebagai dalam aliran ini dalam konteks yang bagus. Kita mengenal Indonesia mengenal 5 politik aliran aliran dalam pengertian paham politik. Apakah misalnya masuknya P3 telah memenuhi syarat-syarat terbangunnya kerjasama politik nasional religius? Menurut saya ini masih menimbulkan tanda tanya. Karena apa? Karena nanti akan bergantung kepada siapa sosok yang didorong oleh partai yang berkoalisi ini, apakah dia merepresentasikan sosok religius atau tidak. Partainya iya. Nah, belum lagi misalnya kemungkinan bertambahnya partai-partai politik yang akan bergabung di koalisi ini. Mungkin ada PAN, mungkin ada Golkar gitu ya. Dan yang terakhir tentu saja ini menyangkut soal political arena. Nah, political arena biasanya digunakan atau menggunakan satu indikator yang sangat jitu, yakni soal market predictions. Jadi mengapa misalnya pengumuman Ganjar disambut begitu dan sehingga ini menemukan momentumnya? Jawabannya karena pengumuman Ganjar ini selain juga cocok atau dijago-jagokan oleh berbagai survei, juga cocok dengan market predictions. Jadi prediksi pasar, orang-orang biasa menduga akan kemana dan ini cocok. Dan ini tentu saja publik akan menunggu. Apakah wakil presiden yang akan dipasangkan dengan Ganjar ini juga cocok dengan market prediction atau tidak? Oke. Mengapa begitu? Sebab sudah kita dengar nama-nama yang mencuat, baik yang dibawa oleh partai politik, Mas Edi tadi menyebut gitu ya, kemudian P3 menyebut, partai lain juga menyebut. Jadi menurut saya dinamikanya akan masih terbuka karena variabelnya tidak tunggal, dan preferensi kepartaian nanti akan diuji pada akhirnya ketika ketua-ketua umum partai ini ketemu dengan Ibu Mega dan Pak Joko Widodo. Menarik untuk menelisik soal market prediction. Market prediction, tokoh market prediction ini ada kaitannya sama mungkin sama elektabilitas, Pak Mas Ahmad Basarah. Dari PDIP sendiri, lebih prefer atau lebih condongnya dengan partai yang punya banyak kursi atau mungkin dengan partai yang tokohnya paling oke yang diusung? Iya, harus diakui bahwa sampai dengan saat ini belum ada blok kerjasama partai politik dalam Pilpres yang definitif. Sebut saja misalnya Koalisi Indonesia Raya, Koalisi Indonesia Baru, dan juga Koalisi Perubahan, termasuk juga PDI Perjuangan. Belum ada blok kerjasama politik yang definitif. Dalam arti ada partai politik yang kerjasama politiknya sudah memenuhi ambang batas 20%, tapi belum punya calon presiden atau belum punya calon wakil presiden. Sama halnya juga dengan PDI Perjuangan saat ini, kita dapat mengusung paslon capres-cawapres sendiri, kemudian kita juga punya capres, tapi kita belum punya cawapres gitu. Sehingga dinamika politik itu akan terus berkembang dan semakin dinamis ya. Tetapi saya kira dari analisis yang disampaikan oleh Prof. Karim dan Mas Toto tadi, sebenarnya ada dua pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan kualitatif ya, untuk mencari seorang calon wakil presiden buat Pak Ganjar. Tentu saja hal itu menyangkut chemistry. Pertama dari kesamaan ideologi, kemudian platform politik, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah visi misi dan program pembangunan jangka 5 tahun ke depan ya. Karena kita juga ingin satu kesinambungan pembangunan sejak era Presiden Soekarno, kemudian era Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi, terutama menyangkut penguatan ideologi Pancasila, perlunya bangsa ini kembali memiliki garis-garis besar daripada haluan negara, kemudian juga kedaulatan pangan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan IKN. Yang kedua adalah alasan kuantitatif, yaitu alasan elektoral. Nah, saya kira pada alasan elektoral ini penting juga kita mempertimbangkan calon wakil presiden yang bisa menambah kekuatan elektoral Pak Ganjar. Saya kira demikian. Menjawab soal itu, Mas Bas.
Kita tahu bahwa ada pertemuan antara tidak sengaja bertemu atau bertemulah dalam sebuah acara hari ini Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno sama-sama menjadi narasumber dan terlihat akrab sekali. Apakah ini sebuah kode atau sebuah tanda-tanda mungkin bahwa ini chemistry-nya dapat nih? Ya, saya kira tidak ada hal yang kebetulan dalam politik ya. Dan itu bisa diterjemahkan apapun oleh publik. Tetapi satu yang pasti bahwa pada saat acara itu, saya kira itu acara antara Pak Ganjar dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Ekonomi dan Pariwisata. Saya kira itu pertemuan yang bersifat tugas-tugas pemerintahan, tetapi bisa saja itu diterjemahkan oleh publik terkait dengan urusan pilpres ya. Namun demikian sekali lagi masih terlalu dini menurut saya untuk sampai pada kesimpulan siapa calon wakil presidennya, karena kita saja masih menunggu partai-partai politik yang akan menyatakan kerjasama politiknya dengan PDI Perjuangan. Kemarin kita sudah mendengar deklarasi dari Partai Hanura, kemudian mendengar juga deklarasi di Rapimnas Partai Persatuan Pembangunan, dan mungkin juga akan ada partai-partai politik lain yang Mas akan Bas, menyatakan apakah artinya dukungannya PDI kepada Pak Perjuangan ini Ganjar. Saya tertarik kira dengan koalisi kami besar? masih menunggu di waktu yang ada. Ya, secara teoritis kemungkinan kerjasama politik itu dapat saja dilakukan. Baik apakah itu oleh koalisi bersama Koalisi Indonesia Raya, Koalisi Indonesia Bersatu, atau koalisi besar ya, yang kita menyebutnya dengan kerjasama politik, bukan koalisi, karena sekali lagi itu berlaku pada sistem pemerintahan parlementer. Yang sedang kita bicarakan adalah kerjasama dalam pilpres, bukan kerjasama dalam pemerintahan. Akan ada dua tahap itu. Jadi sekali lagi secara teoritis kemungkinan Mas itu Bas, akan mohon maaf selalu kami harus ada. potong terlebih dahulu Dan mari karena kita harus tunggu mendengarkan dinamika kumandang politik. azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.